Dulu itu bocah-bocah kan paling seneng ya sama motor-motor begitu kan ditanya, "Bang, balap di mana?" "Wih, motornya keren, Bang." Gitu. Iya. Wah, itu ngerasa keren banget gue di atas motor. Pernah diomong sama orang tua gue dulu. Oke. "Lu nggak boleh turun balap liar. Hmm. Kalau turun sampai disumpahin. Kalau lu balap liar, Hmm. lu jatuh nggak bakal gue obatin." Wush. Begitu. Gue ngeri ya. Gue mati nggak ditolong sih. Iya bener. Gak mau makanya. Halo Bang Jack, selamat malam. Selamat datang di podcast Makna Suara yang ala kadarnya. Gimana Bang, kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Karena emang Bang Jack ini sibuk banget. Susah juga ngatur jadwal sama beliau ini guys. Waduh. Karena emang bener, aduh, terlalu sibuk juga. Terus juga sering keluar juga ya ayah. Ya. Ya gitulah ya. Cuman ya menjadi kesibukan sendiri aja gitu kan untuk bertahan hidup gitu kan. Biar bisa Untuk dibilang sibuk gitu Oh, kan sama orang-orang. Padahal mah sibuknya luntang-lantung aja gitu. Pura-pura sibuk berarti ya. Oke. Oh iya, lupa nih Bang. Kira-kira boleh nggak nih perkenalan dulu buat teman-teman yang di luar sana yang nonton video kita nih Bang. Kira-kira boleh nggak sih? Oke, boleh. Biar lebih Siap. kenal tak kenal maka tak sayang ya Bro ya. Gitu. Coba perkenalkan dulu Bang. Oke, kalau gue sih namanya ini gua aja ya bahasanya biar enjoy ya. Boleh, boleh. Gue sih Terserah. bahasanya Biar sama-sama apa enak namanya? ya. Nama gua Muhammad Zakaria sebenarnya, nama aslinya itu panggilan sekolah sebenarnya. Jadi kalau panggilan Muhammad Zakaria nggak enak juga kan. Betul. Kalau gue biasa dipanggil Jack. Oke. Orang taunya sih MJ, kalau nggak Jack itu aja. Bang Jack ini adalah kakak kelas kita dulu juga nih Pri. Mungkin kalau lu tahu nih, kakak kelas kita juga. Bener kan Bang? Betul. Dan beliau juga dulu yang masukin gue juga nih Pri. Masalahnya Oh iya ya. Iya. Dulu gue yang masukin ente ya. Bener, karena kan gue kenal sama lu juga awal-awal waktu Bang Jack pindah ke sini kan. Terus juga gue tiba-tiba kita main juga waktu itu, sempat kenal juga lah. Dan alhamdulillah kita sekarang berteman ya Bang ya. Gue lupa loh itu. Kenapa? Kalau gue pernah ngajak ente masuk sana juga gitu, masuk bareng gitu. Iya kan itu. Lupa, gue yang ngajak gitu. Lupa Iya juga. makanya Gitu. referensi ente. Makanya waktu dulu kan ini referensi siapa? Oh ini saya, tenang aja gitu kan dulu. Iya oke. Gimana Bang, skripsi lancar dan kira-kira udah lulus kah? Alhamdulillah untuk skripsi lancar-lancar aja. Sampai saat ini ya kalau lulus sudah alhamdulillah lulus. Cuman ya tinggal nunggu ijazah aja mungkin ya. Belum keluar nih, agak inden. Oke. Nah Bang Jack ini adalah dulunya seorang joki gesrek ya. Betul. Joki gesrek. Nah awal mula terjun itu kira-kira tahun berapa? Waduh, kalau untuk tahun ya, kalau nggak salah sih sekitar 2009 ya. 2009. Masih dulu itu masih sekolah SD. Entah kelas berapa saya lupa. Sekitar umur 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun waktu ya. itu ya. Waktu itu 10 tahun. Kira-kira pertama kali jadi joki balap itu gimana sih? Dan kenapa bisa terjun di dunia joki gesrek nih? Pertama kali ya. Pertama kali terjun kenapa gitu ya. Itu wah lumayan sih, ceritanya agak lucu juga sih. Oke. Boleh. Jadi dulu itu gua kan punya temen nih, punya rekan main waktu masa kecil ya. Betul. Sedangkan dia punya hobi lebih dulu di dunia balap seperti itu ya, di balap di tanah itu ya. Karena dari orang tuanya pun itu dia nyupport juga kan. Oke. Dari situ gua main lah. Dulu kan agak sempet dekatan juga kan rumah ya, nggak terlalu jauh kan. Jadi waktu itu gua mampir ke rumah dia, main lah, dia lagi ngoprek-ngoprek motor ya kan. Dan akhirnya dia sering latihan kemana gue ikut bareng dia. Nah orang tuanya ini mohon maaf udah almarhum ya. Udah bisa dibilang almarhum juga karena udah lama. Nah gue ditawarin lah sama si almarhum ini nih, bokapnya nih, temen gue tawarin waktu itu, Jack kamu balap nggak? Belajar dong nih, nggak apa-apa, nanti balap bareng sama, namanya kan temen gue waktu itu, boleh disebutin nggak namanya? Boleh. Ya? Iya. Namanya itu Aldi ya, mungkin orangnya bisa ngeliat nanti nih. Oke. Bang Aldi. Ya, dulu almarhum bokapnya ngajak gua disuruh belajar motor lah akhirnya tuh di situ. Dia dulu punya 2 motor. Punya 2 motor balap, motor kecil-kecil gitu loh, motor mini ya, motor cross mini ya dulu tuh.
Dan akhirnya gue belajar lah di situ, nekat. Awal kali pertama kali bawa motor itu kopling pula. Nekat. Nekat, Waduh. bener-bener nekat. Karena saking pengennya gitu ngelihat hobi dia seperti itu, oh kayaknya asik nih gue. Seru lah ya. Seru gitu ngeliatnya, kan. oke. Nah dari situ itu kan, gue akhirnya gue terjun ikut apa namanya diajarin bawa motor tuh dulu tuh. Dia kan dulu punya motor balap 2 ya. Yang satunya buat khusus dia balap, yang satu buat balap juga, cuman jarang dipakai kalau untuk balap. Oke. Biasa untuk latihan-latihan biasa aja gitu kan. Cuman kalau khusus ada balap, untuk balap ada lagi gitu. Nah dulu itu rumahnya itu pinggir jalan raya Percis. Nah sebelahnya itu ada lapangan bola, tahu kan lapangan bola yang kecil tuh, Iya. pinggir jalan Percis itu. Cocok dong latihan di situ. Enggak, Oh, itu belum. cuman belajar Oh, aja. belajar aja. Belajar pun di pinggir jalan. Pertama kali bawa kopling pinggir jalan pula. Waduh, hampir dulu serempet mobil juga itu dulu kan. Nama kopling gimana sih? Benar-benar. Awal-awal kita orang awam nggak bisa bawa motor kopling kan, Iya. pasti loncat terus dong, mati, bener. dikit-dikit mati kan. Nah, hampir dulu keserempet dengan mobil gitu dulu tuh. Nah, dari situ kan kok ngerasa asik gitu kan di dunia seperti ini. Dan akhirnya gua bilang lah ke orang tua gua gitu. Alhamdulillah direstui waktu itu. Dulu sih masih takut-takut orang tua ya, masih Iya, takut, benar, masih benar. takut Benar karena banget. kan lumayan ekstrim lah, bisa dibilang ekstrim gitu Iya dong, kan. pasti dong itu. Apalagi masih umur kan masih kecil banget masih ya. kecil dulu tuh, Oke. masih SD ya kan. Nah dari situ kan orang tua mau nggak mau kan, ya udah ngikutin hobi anaknya, yang penting dia bener gitu kan, mau Betul. belajar gitu kan. Dulu kan almarhum bapak temen gue ini deket sama bapak gua nih, deket. Akhirnya kan ngobrol bareng gini dan akhirnya gua setelah bisa bawa motor nih, orang tua mensupport mencari motor lah second, dan akhirnya punya motor sendiri satu. Oke, untuk seneng latihan. dong pasti. Wah seneng banget itu jelas. Suatu kebanggaan tersendiri lah ya. Jelas itu jelas. Punya pun satu doang itu. Punya satu aja. Baru satu. Baru satu. Mau rusak mau apa, pokoknya mau besok ada event, benerin dulu. Andalan berarti ya. Wah andalan the best parah itu. Dulu tuh ya motor punya satu-satunya mau rusak nih. Pernah gue balap mati tengah jalan, mati pas di tikungan itu kan. Wah, Nggak taunya kenapa businya mati. Banyak kendalanya kalau motor seperti itu kan kasarnya kan ya. bener. Harus bener-bener check up bener parah gitu kan. Bener. Dulu tuh gue pakai helm terganggu banget dulu. Kok bisa? Gue gak nyaman banget pakai helm. Oh gitu. Karena helmnya longgar. Oh iya bener. Goblok-goblok ini. Bener. Gue setuju. Dulu tuh helm gue balap tuh pakai helm ukuran apa itu? Pala gue kan kecil Gede gitu. banget ya. Apalagi helm gesrek lo ya. Wah, gede banget tuh, pasti. Dulu tuh anduk tahu anduk kan? Anduk yang buat tukang somai. Iya, gitu lah ya. Dipakai, Di double. di double. Palanya pakai helm. Iya. Jadi di double pakai anduk biar Oke. nggak goyang Biar gitu. nggak loh. goyang Nah, ya, jadi oke. biar enak. Ada isu. Ada isu juga dulu tuh. Dari temen gua, entah siapa itu ya, pokoknya ada omongan aja katanya. Oh si Jack dulu itu pengen balap katanya sampai mecahin kaca katanya gitu. Ada isu seperti itu kata gua. Wow, berarti. Padahal gua mintanya pun dengan baik-baik, nggak seperti itu. Gue cuman pengen nyoba di dunia seperti ini. Kok kenapa ada yang bisa bilang seperti itu? Oke. Itu masih inget banget itu gua sampai bilang ada si Jack mau balap mecahin kaca katanya seperti itu. Waktu itu kira-kira umur berapa terjun di dunia balap gesrek? Kalau untuk umur wah masih kecil sangat itu ya. Kecil Kayaknya sangat. fotonya juga unyu-unyu banget Wah, ya. unyu banget Waduh. Masih inget gak sih kira-kira itu? Umur berapa waktu itu? Itu 2009 zamannya SD itu sekitar umur 10 tahun. 10 tahunan ya. Oh, masih segini lah. Waduh, iya benar. Masih kecil itu, kecil-kecil cabai rawit gitu kan. Iya. Kira-kira untuk tanggapan dari orang tua gimana sih, A? Wah, Setelah terjun di dunia itu? Oke. Kalau untuk tanggapan orang tua ya waktu itu sangat mensupport sekali, mendukung. Tapi meskipun tahu ya, pasti kan ada celaka atau yang ada pasti. celakanya juga ya. Oh, pasti. Tetap. Oke. Nah, yang benar-benar gua kenang nih, yang gua kenang sampai sekarang nih untuk orang tua gua, pengorbanannya wah sangat. Dulu zaman gua balap masih kecil. Bapak gua sampai terjun ke sirkuit loh. Sirkuit balap tuh, gesrek. itu? Wah, sampai ikut-ikut mau balap kemanapun itu ikut. Ikut. Tapi bapak gua aja itu. Emak gua nggak ikut.
Karena di rumah dimasak. Paling dibekelin nasi doang gitu kan. Oke. Nah, kira-kira nih, paling sering podium berapa waktu itu? Karena kan pasti gesrek tuh lawannya nggak cuma 1, 2, 3 kan? Pasti Oke. banyak tuh kan? Betul. Apalagi dulu waktu kecil. Kira-kira waktu itu podium berapa? Paling sering nih. Paling sering ya. Paling sering. Kalau paling sering bisa dibilang podium 5 mungkin ya. 5. 5 ya. Oke. Sebelum podium 5 itu ya mungkin podium akhir lah. Oke, 5 betul. dari akhir gitu. Cuman kan dari situ kan kita banyak belajar, Hmm. banyak belajar. Akhirnya meningkat tuh. Hmm. Meningkat di 5. Dapat 5 lagi terus, 5 Hmm. terus, 5 terus, 5 terus dan akhirnya gue banyak belajar lagi dari senior-senior pembalap-pembalap yang lebih dulu lah kasarnya seperti itu ya. Akhirnya ada peningkatan. Cuman lebih sering di podium 5 itu aja sih ya. Waktu itu ya. Iya. Nah, kira-kira kelas apa aja sih yang waktu itu diikuti di event gesrek? Kalau untuk kelas ya, Pasti ada kelasnya juga kan, pasti gesrek jelas. juga. Banyak kelas. Oh, banyak ya? Kalau namanya event ya. Gua kira sama-sama yang penting bisa motor jalan ngadu. Ada rintangannya kan, namanya gesrek kan. Wah mending balap sepeda gitu. Kalau sama-sama jalan dong kan bisa didorong gitu. Iya benar. Enggak, gua kira tuh gesrek tuh ya cc-nya sama semua, nggak ada kelas-kelasnya gitu loh, Mas. Gue yang penting ngadu kecepatan aja, siapa yang paling jago, siapa yang paling bisa ngelewatin rintangan itu kalau gua waktu itu pikir ya. Oke. Kira-kira gimana tuh? Kalau itu sih untuk CC ya. Kalau Oh, untuk CC ya pasti ada kelasnya ya. Oke. Maksudnya misalkan CC kecil sama kelas kecil enggak. Kalau untuk gesrek enggak. Hmm. Tapi beda halnya dengan kelas yang lebih senior, lebih Ada tinggi. lagi? Ada. Itu untuk kelas yang udah senior lah kasar untuk Hmm. motor yang lebih besar. Kalau dulu kan gue dulu balap di motor Minimoto kalau tahu. Oh, Minimoto ya? Minimoto gesrek. Kalau yang tahu Kecil. dunia gesrek itu kan pasti ada kelas Oke. Minimoto, itu kelas yang paling ditunggu-tunggu. Oh, itu Sama penonton itu pasti kelas ditunggu-tunggu sama Iya sih. penonton. Karena cilik-cilik gitu ya. Cilik-cilik sampai rawit gitu. Tapi setelah itu naik nggak sih kayak dari Minimoto nih? Pasti kan Ajek ada perkembangan dong dari segi usia dan dari segi postur badan. Kira-kira ngaruh juga nggak sih ke motor waktu itu? Pasti ngaruh dong. Ngaruh ya? Untuk berat badan pasti ngaruh. Kalau beban kita sangat berat, Oke. motor kita kecil, ya cc-nya kecil ya pasti nahan. Motor pun nggak lari dong. Mau kenceng-kenceng apapun. Karena ya itu postur badan, berat badan pun harus dijaga ya. Apalagi fisik. Kalau gesrek itu kalau mau tahu fisiknya emang the best parah sih itu. Harus benar-benar ngerokok pun harus kurangin lah kalau yang gitu hobi rokok. ya. Oke. Nah, ada nggak sih pengalaman terburuk nih waktu jadi joki nih? Ada nggak? Pengalaman terburuk ya. Kalau untuk pengalaman terburuk ya mungkin jatuh bangun aja ya. namanya. Waduh, Udah kayak judul lagu ya. jatuh bangunnya mainin kayak gitu kayaknya sakit banget gitu loh. Waduh, bukan main. Sampai memer-memer kaki tuh. Oh gitu. Wah, memer. Kaki, tangan, pantat pun bisa memer itu kalau gini. Oh, itu namanya apa sih? Kayak rintangan-rintangan itu gue kurang paham tuh yang kayak gitu tuh. Oh, kalau itu rintangannya kan kalau di dunia gesrek itu kan itu banyak obstacle yang gue juga nggak paham banget ya nama-namanya. Mungkin beberapa aja yang gue Oke. tahu, yang gue inget ya. Kalau untuk tikungan itu bisa dibilang berem karena kan kita ngantem tikungan Iya, itu yang paling seru gue lihat di situ. berem itu Langsung namanya. kayak gitu kan Oke, orang. betul. Itu orang nyelip rata-rata di situ semua. Kenapa ya? Karena itu salah satu mental juga di situ. Ih. Keberanian lu harus Ya, benar-benar gua itu. Setuju banget. Betul. Karena kita mau kan kalau berem itu kan agak seperti ini ya. Kita bisa ngambil luar. Ini kan bisa dibilang luar Iya. dan Ya, gua- dalam. Hmm, Nah, siapa cepet aja Oke. yang untuk motong di sana. Iya. Kalau misalkan kita ngambil luar, kita lambat, gak ambil dong sama yang dalam pasti. Jadi kita kalau mau ngambil luar, kita harus cepet juga mainnya. Kalau kita mau ngambil dalam ya kita harus cepet juga. Cuman ya tetap. Wah, gue nggak bisa ngebayangin tuh, Pri. Kebanyakan orang yang jatuh dari situ juga. Iya. Tiba-tiba di belakang udah kesundul. Dar. Nah. Rasanya kayak gimana? Lagi enak-enak ngebut nih. Iya. Dat, dihantam dari Iya. belakang kita lagi dak jatuh. Deh. Aduh, parah banget itu. Aduh, kayaknya ekstrim banget ya kalau Lebih punya ekstrim hobi. lagi. Kalau untuk jalan kering mungkin kalau nggak musim hujan itu lebih enak. Lebih enak gitu Lebih ya. enak. Cuman yang nggak enaknya itu ngebulnya aja mungkin ya. Tapi enak kan kering atau basah?
Kalau gua dulu di balap di dunia gesrek, gua lebih seneng di dunia bukan di dunia, apa namanya, di Di trek kering. Oke. Trek kering karena lebih enak aja. Cuman wah gua paling down di trek basah. Trek Hmm. basah itu wah, fisik kita terkuras semua pokoknya. Oke. Itu kru, mekanik, segala apapun itu, rekan-rekan yang ikut nonton balap, Mm-mm. itu pun sampai terjun ke tengah lapangan, tengah sirkuit. Kalau trek hujan ya, trek Oke. hujan. Karena itu sering banget jatuh lah orang-orang, pembalap-pembalap banyak yang jatuh, apalagi cilik-cilik ya kan. Udah jatuh kan, Bangun motor lagi. jatuh, susah bangunnya. Iya bener, mager ya. Bukan mager, bisa dibilang mager juga mungkin ya. Cuman kan Gimana sih fisiknya perasaannya udah ya? kekuras. Bener. Kita udah capek ngelewatin lumba-lumba yang gini-gini, terus Oh, itu namanya top. lumba-lumba. Itu lumba-lumba namanya. Itu paling. Cuman nggak tahu kalau bahasa ininya ya. Kalau Oke. bahasa yang gua tahu ya mungkin lumba-lumba namanya kan, lumba-lumba. Itu asal terabas aja kan kayak gitu. Bisa. Kalau yang motornya memadai. Tapi Oke. kalau untuk motor kecil, kalau gua waktu itu nggak bisa gua Mhm. ajar begitu, nggak bisa. Karena yang rawan juga itu bisa fatal itu. Kalau Waduh. celakanya itu bisa fatal di situ. Mhm. Bisa kena ketusuk stang lah dadanya tuh gimana. Oh. Jadi ya kita ngikutin alurnya. Betul. Kecuali motornya kalau yang udah tipe kelas enak, Bener. udah cc-nya enak, suspensinya enak. Sekarang gue sering liat kayak gitu. Itu bisa kita hajar jalan di atas lumba-lumbanya itu. Iya. Jadi ban pun Heeh. nggak napak. Iya bener. Jadi ngambang. Gitu ya. Keren ya. Itu wah the best itu. Itu mahal kayaknya ya. Bukan main itu motor. Pengen Oke. gua. Iya, Bang. Kira-kira nih perjalanan dunia gesrek itu eventnya itu udah sejauh mana nih? Kayak misalkan di luar daerah kah atau apa udah pernah nggak sih kira-kira? Oke. Kalau untuk luar daerah udah untuk mungkin daerah Jawa Barat aja mungkin ya. Kalau untuk luar kota ya paling daerah Purwakarta, Wow. Cipanas, Oke. mungkin Pelabuhan Ratu. Pokoknya masih daerah-daerah Jawa Barat lah. Untuk keluar-luar sana jauh pulau belum. Belum ya? Belum. Tapi ya menurut gua itu sesuatu hal yang membanggakan sih ya, karena dari situ juga kan lu pasti dapat pengalaman juga. Pengalaman pasti Pasti dong, kan? pasti. Karena Serunya gini, serunya nih ada Oh, cerita iya. juga nih seru. Dulu kan balap di bawa mobil losbak dulu tuh, losbak. Oke. Mobil losbak dan belakangnya anhang. Anhang tuh, anhang. Oh, nggak tahu. Anhang itu yang ya kayak buat ngangkut motor juga, cuman Oke. bannya aja sama besi-besi itu loh. Jadi losbak belakangnya anhang gitu. Jadi double bawaan gitu kan. Buset. Keren dong dilihat. Dulu ya. itu gua naik paling seneng pas ketika mau balap keluar kota itu waktu itu ke daerah Purwakarta apa daerah mana lupa gua juga. Itu naik di belakang losbak. Naik di belakang losbak itu udah ngerasa keren banget. Duduk di motor balap itu kan. Duduk di motor balap di atas losbak tuh kan. Iya. Udah mau masuk permukiman warga tuh, mau nyampe ke sirkuitnya ditanya sama anak-anak. Dulu itu bocah-bocah kan paling seneng ya sama motor-motor begitu kan ditanya. Bang, balap di mana? Wih, motornya keren bang. Gitu. Iya. Wah itu ngerasa keren banget gue di atas motor kan. Iya bener. Gue juga dulu kan gila balap juga. Iya. Oke. Kira-kira ada gak sih dampak yang dialami di luar sirkuit itu seperti apa sih? Kayak entah kayak naik motor lebih pede atau lebih kebut-kebutan, kira-kira itu ngaruh gak sih ke kita kalau setelah kita pernah terjun di dunia itu? Ya mungkin faktornya ada ngaruhnya juga ya. Cuman Oke. balik lagi ke orangnya masing-masing ya itu mah. Betul. Kita bisa menyesuaikan ketika bawa motor di sirkuit dengan di jalan raya kan beda pastinya dong. Kalau sirkuit kan kasarnya safety. Oh iya. Kalau jalan raya kan kita mau gimana, mau kebut-kebutan, mau ugal-ugalan ya kan nggak safety ya kan, yang ada disumpahin orang kan. Iya benar. Ya paling ini aja sih apa namanya, mental aja, karena mental kita udah biasa di tanah, biasa bawa motor ngebut gitu kan, ketika di jalan raya ya mungkin lebih pede, lebih enjoy aja mungkinnya, lebih berani gitu ya kan, nyelip mobil kontainer dikit kan berani Gas ngegas gitu lah ya. kan. Kalau Apri kayaknya lebih pelan-pelan ya. Naik motor lebih ke pelan-pelan ya lu pria. Nah kira-kira dia pernah gak sih kayak ada sponsor yang masuk tuh waktu itu? Oh, oke. Dulu itu gue pernah disponsorin. Gile. Pertama kali. Waktu itu dengan bos, kalau nggak salah namanya bos Amin ya, kalau nggak salah Amin ya.
nama timnya itu Viper Minimoto dulu tuh. Viper Minimoto. Gue pernah dikontrak dengan dia. Wes, nyampe dikontrak, Pri? Iya, dikontrak dulu tuh. Cuman nggak bertahan lama kontraknya. Cuman berapa bulan aja gitu kan. Cuman gue udah ngerasain di pengalaman gue di kontrak gitu kan. Karena kan dulu kan pengen banget gitu punya bos kan. Selama ini kan gue balap sendiri terus gitu kan. Balap sendiri dengan cuan sendiri gitu kan. Oh, gitu? Dari orang tua tapi kan. Bukan dari gue, dulu kan gue masih kecil kan. Belum kerja juga gak bisa kan. Jadi dari orang tua maksudnya gitu kan. Dari situ kan gue balap dengan dia, dengan tim dia, ya kita mau balap dimanapun itu ya kita cuman bawa badan aja. Misalkan ada balap di daerah Garut, ya udah kita cuman ke rumah dia, bareng dengan dia, dengan tim dia berangkat bareng. Jadi gue cuman bawa badan, fisik kita kuatin untuk event selanjutnya gitu. Oke. Nah, ini rumornya agak sedikit berbeda nih, A. Katanya sempat beralih ke drag bike, itu bener atau enggak sih? Dari joki gesrek yang tadinya garuk-garuk tanah pindah ke garuk-garuk aspal. Bener nggak? Aspal lu garuk nih. Iya, makanya lebih garuk tanah nih. Iya, makanya. Kuku lu tanah semua dong. Dari garuk-garuk tanah pindah ke aspal. Menurut gue yang paling serem itu malah drag bike-nya. Bener nggak sih? Kalau pendapat lu sendiri gimana itu? Kalau dibilang serem ya serem dua-duanya sih. Dua-duanya. Bisa dibilang serem. Tapi dua-duanya. lebih seru untuk dilihat itu yang gesreknya, malah. Lebih gesrek betul. Iya kan? Betul. Tapi kalau lebih serem track lulusnya sih, drag karena bike-nya. di aspal. Betul. Berpacu dengan aspal. Oke. Kalau di tanah kan kita jatuh ya paling namanya di tanah ya nggak terlalu inilah, cuman ya lecet-lecet, patah-patah kaki itu. Pastilah itu kan namanya hobi seperti itu kan. Kira-kira itu tahun berapa terjun di dunia drag bike itu, dan kenapa bisa terjun di dunia drag bike setelah melewati fase jadi joki gesrek nih? Oke. Itu dulu itu pertama kali terjun ya, tanpa latihan itu 2016. 2016. 2016. Gue juga masih suka balap itu. Itu dunia gesrek udah agak sedikit surut. Oke. Udah agak sedikit berhenti dari dunia gesrek. Udah agak gak terlalu mendalamin dulu kayak dulu lah gitu kan. Karena kan dulu faktor cuan ya. Karena orang tua udah mulai capek juga kan turun ke sirkuit terus. Jadi akhirnya dulu gesrek juga sempet ke skip, sempet nggak balap-balap juga. Nah akhirnya dulu itu abang gua pernah punya motor balap nih, motor balap liar. Sebenarnya nggak ada niat juga mau beralih ke drag bike itu, cuman mencoba lagi. Penasaran. Nekat nggak? Kalau nekat enggak, karena kan itu udah ada basicnya Iya di gesrek. Cuman beda bawanya aja gitu kan. Kalau gesrek kan agak nikung kayak low dress modelnya kan. Kalau drag kan tinggal lurus aja gitu. Nah dari situ kan, dari abang gua nggak nawarin sih dulu tuh gimana ya, penasaran aja gue di dunia balap kan, dunia drag bike gitu kan. Abang gua punya motor balap dulu, dan akhirnya ngedaftarin gua dulu tuh. Gua berterima kasih banget itu sama abang gua tuh. Dulu tuh pakai modal dia semua. Dulu gua didaftarin balap di tahun 2016. Pertama kali balap drag bike itu di daerah Kamsau. Kalau iya. kan tahu daerah Kamsau tuh. Gua tahu. Gua dulu juga pengen nonton itu karena berhubung ternyata masuk kayak gituan juga bayar. Ya, Gue kira asal masuk doang waktu itu, karena emang dulu waktu itu emang gue masih zaman pengen banget jadi kayak gitu juga. Itu kan jadinya ya wis lah, gue hanya melihat dari kejauhan aja gitu. Nah, sorry ya, kira-kira ada perbedaan gak sih dari yang tadinya gesrek pindah ke drag bike? Kira-kira apa? Wah jelas berbeda jauh. Karena kan kalau gesrek itu dia modelnya kayak GP ya, road race lah ya, modelnya berlap-lap lah ya, ada lapnya gitu kan. Kalau drag ya hanya lurus aja gitu. Kita berpacu pun bukan dengan rekan pembalap juga, bukan dengan musuh, tapi dengan waktu, time. Itu yang susah sih menurut. Susah nggak sih ya? Susah banget ya. Kalau untuk orang kasarnya, kalau untuk belajar itu harus bener-bener pahami sih, karena kan beda setar yang tadinya di gesrek berpacu dengan musuh,
kita beralih profesi ke drag bike kasarnya berpacu dengan lampu dan time. Itu sangat sulit. Dan itu pun gua nggak ada orang yang ngajarin, nggak ada latihan pun nggak ada. Gua dulu tuh belajar sendiri dulu, memahami sendiri. Waduh, gua lihat sebenarnya kayaknya enak banget, dari startnya aja kayaknya cuma lampu tak 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 gitu doang kan. Ternyata gila ada main insting juga ya kayak gitu ya. Jelas insting. Gua kira asal gitu doang. Itu ada detiknya, itu setiap lampu ada detiknya. Benar. Sulit. Kalau gesrek kan cuman detiknya cuman 15 detik sudah diangkat, dibalik 5 detik, udah kita siap. Berpacunya dengan musuh langsung. Kalau drag, aduh, berpacu dengan lampu dulu itu kita. Oh gini, berarti perbedaan startnya joki gesrek dan drag bike itu gimana sih? Perbedaannya? Nih dari startnya nih, start awalnya nih, karena kan yang gue lihat ya kayak gitu. Menurut gue lebih gampangan gesrek, ternyata lebih susah gesrek ya kalau nggak salah. Kalau kayak gitu tuh. Susah juga sih. Sama-sama. Dua-duanya susah juga sih kalau kita nggak memahami itu. Berarti nggak usah jadi joki lah gue nanti. Aduh, ya udahlah yang dulu udah biarin lah, nggak usah jadi lagi. Nggak jadi, ternyata susah juga. Gue kira asal gitu doang. Oke, kira-kira gimana tuh? Perbedaannya nih. Perbedaannya sih ya sangat jelas berbeda ya pastinya ya. Gesrek itu ya kita nggak bisa nyolong star juga sih, karena kan kita berpacu di sana tuh ada besi yang malang gitu kan. Kita patokannya besi. Dulu tuh namanya apa ya, starting grid atau apa, saya juga lupa ya kan. Kita berpacu dengan musuh di dunia gesrek itu. Starnya pun harus benar-benar fokus ke depan ngelihat. Nanti ada orang yang ngangkat 15 detik. Kayak papan, ada nomornya gitu kan. 15 detik sudah diangkat nih di jarak kejauhan. Siap-siap. 5 detik dibalik. Itu kita udah fokus ke besi di bawah. Oh gitu. Udah fokus ke besi. Jadi ketika 5 detik udah diangkat, kita fokus ke besi. Besi udah turun baru kita jalan. Tapi kalau besi belum turun kan ada orang yang suka mau nyodok-nyodok setar tuh. Nyolong setar tuh. Itu dia. Kalau gesrek susah. Nggak bisa. Oh gitu. Tapi tetap kita bisa nggak kena nggak kena diskualifikasi. Ya mungkin kita ketertinggalan aja dari pembalap yang lain. Mungkin dia posisi akhir gitu ya, karena terganggu, terhalang. Mungkin kalau kita nyolong star di dunia gesrek itu bakal nyangkut. Motor kita bakal slip di besi itu, bakal nyangkut. Tapi kalau untuk drag itu lu mau nyolong star ya bisa-bisa aja, cuman didiskualifikasi lu yang ada. Oh gitu. Iya. Jadi sayang kan. Cuman kalau gesrek ya bedanya itu. Gesrek masih bisa jalan walaupun posisi terakhir, tapi masih bisa kita salip. Tapi kalau drag, kita mau apa yang mau kita kejar? Tem pun udah nggak dapet kalau kita jump star. Tem nggak muncul sama sekali kalau jump star itu. Berarti semua ada sensornya dong? Ada sensornya pasti jelas itu kalau drag bike. Oh, gue kira aja star lurus aja. Iya mungkin. Iya kan, gue lihat cuma kayak lampu merah yang biasa itu kan tak 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 tiba-tiba langsung jalan. Oh ternyata. Iya. Itu ada detiknya itu. Nggak sembarang itu. Kalau orang yang bisa bacanya bener. Mungkin kalau joki-joki yang sudah artis lah, bisa dibilang artis ya, semacam joki-joki yang senior lah, betul. Yang lebih memahami, itu dia bisa memahami itu. Jadi dia bisa nyodok lebih dulu tanpa jump star. Nah itu dia, kadang sering lihat pas belum kena hijau ya, bisa langsung merah. Iya. Itu karena jump star. Temnya pun mau kita beset sampai 201 meter pun itu nggak muncul sama sekali. Karena kita langsung didiskualifikasi. Sakit dong kalau kayak gitu. Bukan main. Sakit banget. Tiba-tiba ngelihat dong lu ya, waktu kita nggak ada ya. Iya. Aduh kayaknya gimana gitu kan. Di pedok udah tinggal mikir, aduh jump star. Itu paling sakit Sakit banget itu. Sama jebol mesin. Wah, parah itu. Nah kalau Ajek sendiri gimana cara memahaminya waktu itu? Kalau gue sih waktu itu pertama kali memahaminya ya mungkin kalau untuk joki pemula dulu itu kan ada briefing ketika mau start. Misalkan event dimulai jam 1, sekitar sekitar jam 11 itu atau jam berapa itu udah ada briefing untuk memahami start. Nanti ada panitia yang mengarahkan untuk briefing ini, untuk cara latihan start seperti apa. Cuman gue juga pernah memahami dari situ, cuman kurang masuk. Cuman ya gue ikut briefing waktu itu, cuman gue lebih nyamannya gue memahami sendiri.
Waktu itu. Waktu itu memahami sendiri, gue ngelihat joki-joki senior yang lebih dulu. Gue lihat dia start, kok dia bisa start cepet, gimana sih caranya? Ya udah, gue dari situ gue pahamin terus. Itu awal mula. Awal mula. Dan di 2016 itu baru terjun di dunia. Terjun. Setelah itu start bisa. Alhamdulillah bisa, cuman ya waktu agak terulur. Karena kan kita usahain kalau buat pemula itu kita nggak jump start dulu deh. Yang penting motor bisa jalan, waktu tepat, bisa nongol di finish. Mau berapapun itu time-nya, yang penting bisa jalan dulu. Waktu itu gue start nunggu lampu hijau dulu. Padahal salah ya. Ya, sayang waktunya. Oh, sayang waktu detiknya, ya. Time-nya itu udah terkulur banyak. Misalkan putih, kuning, hijau baru jalan. Itu kan lumayan lama tuh jedanya tuh. Jadi betul, kan betul. Orang lebih cepet kan kuning, hijau langsung jalan. Iya. Ini gua agak ngaret dulu. Yang penting gua nggak jump start. Nah dari situ gua pahamin terus. Agak perubahan dikit-dikit lah. Oke. Nah kira-kira kelas apa aja sih yang waktu itu diikuti pada saat event drag bike tersendiri? Gua sayangnya dulu belum pernah ikut kelas tinggi ya. Maksudnya kelas yang lebih semacam kayak open yang benar-benar FFA seperti itu. Karena gua nggak support dari motor. Karena dulu balap juga sendiri. Modal dulu bisa dibilang patungan lah ya, mungkin ya dari anak-anak tongkrongan ya. Seperti itu ya. Jadi kan motor apa adanya aja, gua pakai motor punya abang gua itu kan. Motor itu pun motor liaran. Motor balap liar gua jadiin drag bike itu. 201 meter cuman dirubah dikit aja itu. 201 meter itu kira-kira kecepatannya kayak apa ya itu ya? Tergantung. Enak gak sih? Enak sih. Enak. CC-nya berapa kira-kira waktu itu? Wah. Yang lu bawa? CC gua gak tahu juga ya. Kalau untuk CC ya. Tapi ngapung kan itu. Itu bisa dibilang joki jumping dulu tuh. Setiap setar gue jumping terus itu. Ke bawah-bawah motor mungkin gue itu. Wah, tapi alhamdulillah ya walaupun agak terkulur kan, walaupun jumping kan itu time kita terbuang. Iya. Sayang. Harusnya kan setiap balap kan kita usahain gak jumping. Waktu itu time berapa detik? Dulu kan gue ikut kelas bracket 9. Bracket 9 itu gue time kan seharusnya lebih bagusnya 900. Itu udah the best, pasti juara 1 dong kasarnya ya. Udah masuk final juara 1. 900. Karena time kita 9. Ikut kelas bracket 9. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kalau kurang ya kita gak masuk podium, di dis lah gitu bisa dibilang. Kalau lebih ya kita juga sama di dis. Oh gitu. Jadi harus benar-benar tepat mendekati angka 9 time-nya. Misalkan 900 itu udah pasti masuk. 9045 atau 90 berapa itu udah pastilah. Intinya yang mendekati dengan 9. Gue dulu paling sering karena motor gue kan motor liaran. Kalau untuk 90 nggak masuk, belum tembus. Karena settingannya beda. Settingan liaran, bukan settingan drag. Jadi itu ngulur-ngulur waktu lah. Ngulur-ngulur main gas. Pinter-pinter kita main. Kecuali settingan motor kita udah pas, benar-benar bracket, kelas-kelas bracket. Mau bracket 8, 85, mau 9, mau 10. Kalau benar-benar settingannya pas, itu udah pasti pas. Ini settingannya pun settingan liaran. Balap liar menurut gue paling ekstrim juga sih ya. Nggak berani. Tapi belum pernah. Belum pernah terjun. Cuman kalau nyeting di depan orang-orang balap liar pernah. Tapi cuman grogi. Karena basic gue nggak di situ. Gue nggak, beda kan. Orang nonton balap liar dengan orang nonton resmi beda. Mental gue bukan di mental balap liar. Jadi kalau ditonton nyeting, pas nyeting gue pernah nyeting, dilihat nih sama orang-orang balap liar. Wah itu grogi parah. Gak bisa gue. Jadi ngaruh ya? Ngaruh. Cuman nggak tahu, balik lagi ke orangnya masing-masing. Kalau orangnya mungkin bisa menikmati atau gimana ya mungkin bisa enjoy aja. Kalau gue nggak bisa, karena gue nggak hobi di liar gitu. Kalau untuk yang penonton di dunia resmi mungkin itu gue masih oke, karena kan kita safety, orang pun nonton nyaman, gue ikut nyaman juga gitu kan. Nah waktu di drag bike kira-kira pernah di podium berapa nih?
Podium sih kalau untuk drag bike nggak banyak juga ya untuk podiumnya ya. Nggak Beda banyak dengan ya? gesrek ya. Kalau gesrek ya Mhm. alhamdulillah lumayan banyak juga trofi-trofi yang di rumah tuh. Oke. Cuman kalau untuk drag bike kan karena nggak terlalu support juga kan Mhm. dari motor karena nggak punya bos, nggak punya tim balap Oke. sendiri gitu kan. Cuman beberapa piala gitu. Cuman 2 atau 3 gitu. Tapi Cuman inget nggak waktu itu, dapat podium di tahun berapa? wah kalau untuk tahunnya berapa gue lupa ya. Itu Mhm. waktu masih event bisa dibilang di Tiga Raksa. Oke, Pemda Pemda ya? di alur pemerintahan situ, Ya ya jalur ya, oke. pemerintahan situ, tahu kan? Mhm mhm Nah, mhm. itu yang gua simpen piala. Dulu kan balap make cuan abang gua tuh. Mhm. Itu juara 3 di situ. Menyentuh juara 3 aja. Juara 3 dan juara 5 atau 4 gitu waktu itu. Pokoknya ada 3 piala. Ada 3 piala dulu tuh. Cuman yang ada di rumah gue cuman satu Oke. yang gua bawa, yang gua pinta dari abang gua, Waktu cuman itu satu. cuma satu. Satu podium. Cuman kan karena waktu itu pialanya yang gak gua bawa, gua join dengan motor orang. Mhm. Oh, iya. Join dengan motor orang kan kita nggak bisa bawa pialanya dong. Pasti kita cuma dikasih cuannya hasil balap kita doang. Oke, nah itu dia nih yang bakal gue mau tanya Oke. lagi. Kayak santai dulu, minum dulu, boleh dibakar lagi Hmm. rokoknya, biar tambah rileks ya kan. Nah, sambil nanya lagi nih ya, Oke. di dunia gesrek, di dunia drag bike, pasti kan ada sponsor. Ya, betul. Kira-kira cara pembagian hasilnya itu gimana? Untuk Aas tersendiri waktu itu? Gimana gimana tuh? Sponsor. Heeh, Sponsor apa dengan tip? sponsor dan tim beda apa sama waktu itu? Dapatnya? Atau disatukan sama sponsor? Gimana ya kalau kita punya sponsor ya di dunia balap itu mau balap apapun ya. Mhm, Yang setahu gua ya, waktu gua pernah dapat sponsor itu di dunia gesrek, di balap gesrek. mhm. Itu kita cuman dikasih cuannya aja. Oh, Hasil kita balap. Misalkan kita juara satu, juara berapapun itu, ya kita cuma dikasih cuannya aja. mhm. Karena kan kita udah makan dikasih, Iya. snack segala macam udah dikasih, motor udah disediain segala macam. Dia cuma ngambil pialanya aja Oh dan nama gitu. baik dia dan nama dia. Tapi Namanya tetap sponsor. lu waktu pas dapat podium dan ngangkat piala, lu juga foto kan waktu itu? Tapi fotonya Foto. sorry, tapi pialanya diambil oleh sponsor, pihak Pialanya sponsor? diambil, pialanya dibawa. Cuman balik lagi sih kita bisa kong kali kong nggak dengan dia nih. Kita mau ngambil pialanya boleh dibawa nggak nih sama kita Oke. dengan uangnya setengahnya gitu kan. Cuman kan kebanyakan kalau kita punya sponsor karena kita udah dikontrak kan mungkin kita cuma dikasih gajinya aja, Hmm. cuannya, hasil Weis. kita. Cuman beda halnya dengan join. Mhm mhm. Misalkan motor-motor dia. Kita misalkan nggak punya motor balap nih. Kita punya duit nih. Mau daftar balap nih misalkan. Kita nebeng motor dia. Bencol kan bahan bakar dari dia dong. Bahan Mhm. bakar dari dia misalkan. Bisa dari kita juga. Kita join dari dia, tergantung kong kali kongnya juga. Hasilnya gimana nanti pembagian akhirnya kalau ketika masuk podium atau gimana. Betul betul. Nah, dulu gue fatal juga di situ. Dulu gue balap di Tiga Raksa, event selanjutnya. Gue balap motor gue jebol. Wow. Motor gue jebol itu, mati tengah jalan. Lagi enak-enaknya lagi top-topnya itu jebol tengah-tengah. Nyesek dong. Wah, nyesek banget itu motor. Untungnya nggak ngunci sama sekali itu motor. Kan kadang ada motor Iya. jebol kan lagi enak-enaknya top tuh. Ngeri juga ya. Seher nonjol ke Iya. atas kan ngeganjel ke ban itu waduh fatal itu. Ngeri juga sih itu. Ngeri. Gue juga kalau mikir Aduh. sih cuman kan amit-amit ya. Mhm mhm. Maksudnya masih dilindungi lah, masih dikasih keselamatan kesehatan gitu kan balap. Nggak apa-apa kasarnya balap kalah juga yang penting kan kita selamat gitu kan. Tapi alhamdulillah ya udah dapat dari sponsor tuh udah termasuk penghargaan tersendiri nggak sih waktu itu? Atau pernah dapat dari sponsor dibelikan sesuatu yang berharga buat, oh ini nih waktu itu gua hasil dari jerih payah gua balap ini di event ini gitu. Kira-kira ada nggak sih ya? Oke. Waktu itu awal mulanya nih. Oke. Tapi ini di dunia balap gesrek ya, kalau drag bike gue belum pernah dapat sponsor karena Oke. balap sendiri juga kan. Nggak apa-apa. Gue pernah dapat hadiah, Hmm. bukan hadiah lah, dibeliin lah maksudnya. Sama bos gue itu waktu itu dibeliin di sirkuit pas balap gesrek. Dibeliin topi. Sampai sekarang topinya pun masih ada.
sampai sekarang gua simpen. Hmm. Itu masih ada tuh. Waktu kecil dong berarti itu. Waktu kecil. Tapi sekarang buat gak kira-kira? Kurang buat ya? Dulu tuh topinya snapback gitu. Waduh, snackback dan tato dong, Pri. Oke, Agak lanjut, lebar itu topinya. Nah, kira-kira nih, pasti kan namanya joki punya julukan dong, A. Jelas, pasti punya itu. Ya, kira-kira julukan waktu ngebawa motor nih dari gestrek sampai drag bike itu ada nggak? Dan kenapa tuh dinamakan seperti itu? Banyak kan orang bilang nama tuh pegangan, coy. Pernah denger gak sih, kalau liaran lo ya, kalau gue taunya hanya liaran doang waktu itu karena gue hobi banget, karena katanya joki itu ya nama tuh pengaruh juga. Pegangan, maksud pegangan tuh rasa percaya dirinya mungkin yang gue tanggep waktu itu. Kira-kira ada nggak? Nah, dulu itu kenapa nama gue bisa dipanggil? Oh iya, julukan gue itu dulu Jack sih dikenalnya. M Jack 78 dikenalnya. 78. Iya, 78. Kenapa Jack. bisa? Itu dari lu sendiri atau ada referensi dari orang sih? Enggak, dulu itu gua dijulukinnya dari dulu itu sama teman-teman balap gua itu M Jack taunya. MJ. Kalau enggak Jack. Jack 78 gitu kan. Kenapa dulu itu bisa dipanggil Jack ya? Dulu itu gua pas masih balap gestrek. Masa gua mau pakai nama asli? Iya. Enggak ada julukan sama sekali. Iya, rata-rata nyeleneh juga ada nama-namanya ya kan. Iya. Agak keren dikit, ada lucunya, ada nggak jelasnya juga. Betul. Iya kan? Oke, Ya, lanjut. pokoknya itu sih, maksudnya gue dipanggilnya mungkin taunya bukan terkenal juga sih, gue nggak terkenal juga sih. Panggilnya ya orang taunya Jack lah. Nah, sejarah nomornya nih kira-kira ada nggak? Nomor tuh juga sama loh. Nomor tuh identitas si joki juga sih sebetulnya kan. Kebanggaan tersendiri. Biasanya kan kadang ada yang bilang joki namanya ini dan nomornya ini, yaitu ada arti tersendiri. Kira-kira dari Ajek sendiri ada nggak? Kenapa gua dijulukin dulu kan kenalnya Jack 78. Jack 78 itu ya gua ngangkat 78 itu karena gua bangga banget punya nomor 78 bagi gua. Bangganya? Walaupun banyak gitu nomor 78 dipakai orang, cuman kan itu ada sejarah ceritanya juga itu nomor 78 itu. Hokinya bisa dibilang hoki lah ya. Oke. Hoki gitu ya. Ada Hoki dan hokinya. kita nyaman di nomor itu. Ya kepake lah akhir itu nomor 78-nya. Keramat berarti bisa dibilang, Pri. Sejarah banget berarti ya. Ternyata semua itu ada sejarahnya juga ya. Ada perjuangannya lah. Oke, benar-benar. Ada perjuangannya. Nah, kira-kira nih ya, pernah nggak sih kepikiran waktu bawa motor sekebut itu mikir aneh-aneh, atau dari tanggapan orang lain ada yang nyeleneh lah yang buat lu pernah down gitu? Pernah nggak, ada nggak orang-orang? Misalkan sorry kayak gini, lu ngapain main di dunia kayak gitu, lu paling juga ujung-ujungnya lu mati. Lu nggak takut apa gitu? Lu nggak takut apa gitu? Nggak takut mati, lu cacat gitu, ya kan? iya. Kira-kira ada nggak orang nyeleneh kayak gitu waktu itu? Kalau untuk nyeleneh mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Cuman paling nanya, aku berani sih balap juga gitu. Kan udah tahu resikonya seperti apa. Ya itu pasti dia. fatal dong. Betul. Tanggapan lu apa waktu itu? Ya balik lagi ya, kita hobi di kuda besi, balap dengan kuda besi, berpacu dengan kuda besi. Ya teman kita waktu di balapnya itu motor, teman kita itu. Nah, rasanya gimana itu, waktu bawa motor sekencang itu? Aduh. Kayaknya kita ya, Pri, motor berapa cc? 100 cc mentoknya aja kenceng nggak menurut lo? Kenceng kan? Motor 150 cc aja kencengnya udah naujubillah, Iya. Apalagi yang kopling ya. Oke. Motor Matic aja kencengnya 150 cc udah kenceng banget. Apalagi lu yang bawa motor Matic dari awal standar sampai mesinnya tuh di bore up nyampe sekebut itu. Ya dibilang takut ya, mungkin takut ya karena takut jatuh ya. Gitu ya. Karena ya kita balap ya kita nyari selamat. Oh. Ya mau gimana pun caranya yang penting kita selamat. Iya, jatuh, nggak apa gitu kan. Ya takut mah ada. Mungkin ketika motor lagi top-topnya, lagi kebut-kebutnya di atas, ya mungkin kita menjaga keseimbangan aja. Bentar, pernah gue denger, iya bener kata lu, pada saat motor di posisi top itu, itu emang bener-bener enak apa gimana ya? Kadang orang tuh ngelihat loh, motor, kok orang sampai
sampai ngejar top itu, maksud gua top itu maksudnya gimana? Enteng. Oh gitu. Jadi motor udah top-topnya itu ibarat kata udah gigi mentok, udah bener-bener lagi enak. Lu kalau lagi ngebut nih naik motor nih, ngebut gigi satu belum top dong Iya iya. ngasarnya. Iya bener. Udah mentok gigi berapa tuh, gigi akhir kan lu pasti kebut banget dong. Itu udah Iya, iya, top-topnya iya. lagi enak-enaknya motor lari, lagi enak-enaknya lari tuh, ya itu udah lu ngejaga keseimbangan aja. Waduh. Kalau nggak lu jaga keseimbangan ya mungkin fatal resikonya, bisa oleng. Itu lebih fatal lagi di drag ya, emang drag itu sering nyari angin, bisa dibilang nyari angin, Itu dia benar-benar. bisa dibilang nyari Kenapa angin. kalau orang pas pada saat, kalau misalkan mungkin kita bahasa agak keliaran ya. Kalau Oke. di liaran tuh rata-rata kenapa kalau misalkan itu selalu mepet? Gue bingungnya itu Oke. kenapa? Kenapa nggak ada kalau orang balap tuh pas di tengah-tengah? Sering Pasti selalu mepet, gua kira itu kayak gitu tuh, kayak ibarat kita bisa bilang ngegunting lah ya. Ternyata yang lu bilang itu tadi. Oh, itu ternyata di seperti liaran ya, itu. gua liaran juga belum tahu juga ya, kalau Oke. liaran ya mungkin seperti itu. Cuman kalau di drag ya rata-rata kalau gua lihat yang senior itu kan pasti nggak di satu jalur. Iya, benar. Misalkan dia setar di kiri nih, nanti nggak tetap di jalur kiri dia. Kadang suka ke tengah, kadang suka ngambil kanan. Eish. Misalkan kita setar di kanan bisa ngambil ke kiri, bisa ngambil kanan. Kenapa dia suka selalu ngambil jalur kiri, ngambil jalur pinggir lah? Karena dia buang angin. Oke. Karena kan kita kalau lagi kebut banget kan angin Iya, benar. berini banget dong Bener. ke badan kita kan. Karena ya kita kenapa rata-rata pada nunduk, bener-bener nunduk parah Oh, sampai iya. nggak lihat jalan Iya. kan. Ya itu Oh, itu ngaruh juga ya? ngaruh itu. Tapi pernah, boleh nggak waktu pas drag bike itu kayak atraksi gitu kan, kayak liaran kan ya kayak gitulah ya, bisa dibilang Spiderman lah ya. Kalau Boleh itu- nggak? Kalau itu nggak boleh. Oh, nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh, Karena nggak boleh. udah ada aturannya mungkin ya. Oke. Karena kan bahaya juga seperti itu kan. Beda kalau liaran kan mungkin nggak safety ya. Kalau ini kan drag bike kan safety banget ya. Benar. Jadi nggak boleh, bisa dibilang bahasa Spiderman gitu, kaki ke Oh, belakang. bener. Kalau Itu nggak liaran boleh? sih nggak ada yang kalau drag bike sih nggak ada Nggak liaran. ada ya? Nggak ada yang kayak gitu lah Ada ya? yang begitu. Kecuali liaran mungkin ya, balap liaran atau balap yang di mana itu. Tapi emang nggak pengen ya jadi joki liar gitu. Padahal kan katanya penghasilannya juga lebih besar di situ loh. Bisa dibilang lebih Bener kan? besar, bisa. Gua juga jujur nih, gua juga dulu P3. Apa Para pencari pinggiran gitu kan. Bisa dibilang. Ya kan? Bahasanya dulu. Iya, bahasanya dulu P3 kan. Nggak aja tambahin K. P3K. Ya makanya kata gua, iya emang bener ternyata. Ya kalau misalkan kita mau nyari sama mautnya juga sih emang kita lari itu, tapi emang bener sih duitnya agak gede juga, jelas ya. Apalagi menang. Iya. Misalkan balap pun berapa juta. Balap dari uang tengahan. Misal bahasanya kan kalau liaran kan tengahan. Iya. Kan ada lagi di finish nanti megang pinggiran. Iya, itu dia. Pinggiran gitu. Tapi emang bener rata-rata gedean di sono loh. Tapi emang gak ada kepikiran mau ke sono ya? Nyawa gue satu. Mati gue nanti. Kalau gua ngelihat orang-orang yang udah pro lah ya kita bilang, gila sambil ngayun-ngayun kaki kayak orang gitu loh. Gua ngeliatnya aja udah linu parah itu. Waduh, parah itu asli, emang bener-bener kata gua. Aduh, nggak apa ya? Ngeri lah ya. Ngeri banget. Ngeri itu. banget ngeliatnya. Apalagi pas ngedenger angin ya. Wah, pas. Ketika di finish ya. Iya. Apalagi kalau udah pepet-pepetan itu, waduh. Gua ngeliat aja ngeri banget itu, aduh, parah. Parah ya. Ngeri. Ngeri banget itu. Soalnya orang tua gua juga nggak nyumput ke situ. Gua dulu Oh, pernah alhamdulillah pernah diomong sama orang tua gua dulu. Oke. Lu nggak boleh turun balap liar. Hmm. Kalau turun sampai disumpahin. Wih, hati-hati lu, Parah lo. Iya. Ngeri lo. Ngeri banget itu. Masih Karena- keinget nggak waktu itu disumpahin? Masih inget banget itu. Masih inget. Kalau lu balap liar, lu jatuh nggak bakal gua obatin. Wush. Begitu. Gua ngeri ya. Gua mati nggak ditolong sih. Iya bener. Gak mau makanya gua. Ya makanya. Oke. Mending gua lari ke resmi aja udah. Ya Lebih ibarat amannya karena orang tua ngedorong juga, support juga di situ. betul lah, sambil ngukur hobi dan prestasi juga lah ya. Betul. Alhamdulillah juga lu juga ada prestasi juga lah ya. Alhamdulillah ada di situ.
Oke, nanti mungkin pialanya gue pengen minta nih biar teman-teman di luar sana percaya nih, karena kadang kan namanya orang kan suka nggak percaya. Ah iya, yang benar gitu kan, yang belum kenal tuh. Nah, terakhir nih, terakhir, mengapa memilih vakum di dunia joki? Alasannya apa nih? Vakum. Hmm. Itu udah gimana ya? Orang tua pun support, masih bilang support ya. Cuman ya dari segi ekonomi mungkin. Karena kan lumayan berat ya kan. Apalagi masih sendiri ya. Biayanya pun sangat mahal. Orang tua pun udah berat dan akhirnya perlahan. Gak tiba-tiba berhenti, gak balap lagi. Perlahan. Oh, ada step by stepnya lah ya. Sedikit-sedikit, agak berkurang balapnya, agak berkurang dan akhirnya benar-benar berhenti. Benar-benar berhenti. Tapi ada rasa kangen gak sih pengen megang kuda besi itu? Pasti. Pasti kangen itu. Cuman kalau misalkan ada yang nawarin ya tetap gas aja. Mudah-mudahan ada sponsor masuk ya. Iya, syukur-syukur lah ya. Syukur lah ya. Bisa, mudah-mudahan bisa. Ya. Ada bos lah ya. Iya, ada. Dan lu juga bisa mengukir karir lu. Karena di impian gue tahun gini. Ini. Gue pengen gue punya hobi. Bisa menghasilkan cuan. Itu yang paling susah sih sebetulnya. Tapi ya sampai sekarang ini gue belum bisa menghasilkan dari hobi gue. Dan alasannya itu mungkin lu memilih untuk sementara ini vakum lah ya. Vakum dulu. Bisa dibilang vakum, perlahan lah berhenti gitu. Cuman ya kalau tetap ada yang nawarin temen-temen, entah bos mau ngedaftarin atau gimana ya, insya Allah siap. Siap lagi berarti, siap terjun lagi berarti. Siap terjun. Intinya ya kalau ada yang nawarin, lu bawa nih, siap. Cuman kan gue nggak bisa ngeluarin duit. Cuman ya gue siap aja untuk bawa. Oke. Nah, kira-kira ada nggak nih mau disampaikan untuk Aan, untuk teman-teman di sana yang lagi nonton podcast kita nih? Kira-kira apa sih? Ada nggak? Apa ya pesannya? Ya pesan dan kesan boleh. Nggak apa-apa, sampaikan aja semua karena ya gue pengen setiap pembahasan kita tuh ada, meskipun manfaatnya sedikit, yang penting bisa didengar oleh si penikmatnya lah gitu kan. Jadi gue pengen nyari kesana tuh yang ada manfaatnya, dan di bidang prestasi apalagi kan itu paling seru banget nih buat dikuli gitu. Iya. Kira-kira ada nggak sih ya dari Ajek sendiri nih? Ya mungkin itu aja sih, apa namanya, ya kalau lu punya hobi apapun itu, ya lu gapai, lu perjuangin, lu gapai semua impian lu kasarnya dari hobi lu ya. Kalau bisa ya jadi cuan, bisa menghasilkan cuan gitu. Bener Pri, lu harus menghasilkan cuan lu. Yang cuma diem-diem baik. Kira-kira ada lagi nggak nih ya? Oke, itu aja sih mungkin. Mungkin itu aja ya. Nah. Aduh, mungkin cukup sampai di sini kali ya. Pembahasan kita kali ini, duduk-duduk santai kita kali ini, sharing kita kali ini tentang dunia balap. Emang kan dulunya juga gue pengen kayak lu juga, tapi ternyata tidak gampang, tidak semudah itu ya. Boleh kok kalau mau nanti. Jangan. Ternyata gue sekarang udah tahu, maksudnya bawa motor sekenceng itu aja gue ternyata kayak gini, gimana gue bawa motor yang lu pakai. Aduh, enggak deh. Kayaknya sekarang udah pola pikirnya udah terbuka. Kayaknya udah jangan lah. Mungkin dulu kan, tapi salah satu mental lu kebentuk nanti. Iya sih. Berani aja jadi. Berani dong. berani. Ada tembok lu antem jadi berani kan. Mungkin cukup sampai di sini kali ya pembahasan kita. Okay. Semoga Bang Jack tetap bisa berkarir juga dimanapun dan kapanpun. Amin, mudah-mudahan. Semoga impian Bang Jack tersendiri semoga pelan-pelan tercapai nih. Ya, mudah-mudahan ya. Walaupun nggak sama gua tercapai juga, yang penting nanti sama anak gua dah. Amin, betul. Gua turunin dah. Lu pernah cerita kayak gitu ke gua ya, bener kan? Okay. Pengen banget gua nurunin seperti itu. Kira-kira udah ngomong belum nih ke calonnya nih waktu itu? Cuman ya balik lagi, nanti anak larinya jadi apa nih? Jangan jadi begaju lah. Benar. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Buat kalian yang sudah klik video ini, terima kasih banyak ya. Semoga ada manfaatnya yang kalian dapat dari setiap video kita yang tampilkan, dan tunggu video kita selanjutnya. Gue Divan dan gue Jack. See you next video. Oke Bang, thank you banget. Oke, sama-sama Mas Divan. Terima kasih banget malam ini.